Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit berdiskusi melalui audio ini tentang aliran Mu'tazilah dari segi penamaan, sejarah, kemudian kalau mencukupi waktunya kita akan membahas tentang 5 prinsip dasar atau al-usul al-khamsah menurut ajaran Mu'tazilah. Baiklah teman-teman sekalian, sebagai sebuah pendahuluan perlu kita ketahui bersama bahwa penamaan Mu'tazilah ini memiliki dua pandangan. Yang pertama pandangan dari luar, kemudian pandangan dari dalam, ya. Untuk orang-orang di luar Mu'tazilah menamai Mu'tazilah dengan beberapa sebutan, salah satunya yaitu Al-Mu'attilah, kemudian juga Al-Qadariyah, kemudian juga disebut Al-Wa'idiyah, kemudian disebut juga Al-Jahmiyah. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah sendiri menyebut dirinya sebagai Ahlul Adli wa Tauhid. Juga mereka menyebut dirinya sebagai Ahlul Haq atau Al-Firqah An-Najiyah, dan juga disebut Al-Munajjihun Allah anin naqsi. Dari dua pendapat tentang lahirnya Mu'tazilah, jadi ada dua pendapat tentang lahirnya Mu'tazilah. Yang pertama, ketika pendiri Mu'tazilah atau syekh orang-orang Mu'tazilah yaitu Wasil bin Atha, dia keluar dari pengajiannya Hasan Al-Basri dengan mengatakan, ya, ketika dia keluar dia mengatakan i'tazala anna, ya. I'tazala berarti iftaraqa, artinya dia telah keluar, i'tizal, menyendiri. Dari kata tersebut muncullah kemudian sebutan Mu'tazilah bagi Wasil bin Atha dan para pengikutnya. Kemudian yang kedua, Mu'tazilah ditunjuk kepada mereka yang tidak mau ikut peperangan, ya. Artinya orang-orang yang tidak sependapat dengan peperangan yang terjadi pada zaman sahabat, baik itu perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Siti Aisyah, maupun perang Siffin antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah. Nah, kedua peperangan ini terjadi karena persoalan politik, gitu. Kemudian Mu'tazilah sempat eksis. Dia sempat menguasai perpolitikan di masa dinasti Umayyah dan mengalami puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa Umayyah, Mu'tazilah masih berkiprah tentang pemikiran Mu'tazilah masih berkisar tentang pelaku dosa besar, ya. Bagaimana tentang posisi pelaku dosa besar, apakah dia seorang munafik atau seorang yang kafir, apakah dia hanya masuk neraka sementara atau selamanya di neraka. Kemudian muncul 5 ajaran pokok Mu'tazilah atau yang disebut dengan al-usul al-khamsah yang dipegang oleh para penganutnya. Pada masa Abbasiyah, Mu'tazilah memiliki kebebasan dan keleluasaan dalam mengembangkan ajaran-ajarannya. Bahkan pada masa Khalifah Ma'mun, Mu'tazilah berubah menjadi mazhab resmi negara. Itu asalnya hanya sebuah ajaran, kemudian direkrut atau ditetapkan menjadi teologi negara. Bahkan dalam mengekspresikan kefanatikan terhadap Mu'tazilah, Al-Ma'mun menggunakan kekuasaannya untuk memaksa rakyat untuk mengikuti aliran kepercayaan yang dianutnya tersebut dengan melakukan mihnah, ya. Jadi mihnah itu para ulama-ulama yang tidak mau mengikuti aliran Mu'tazilah ditangkap, kemudian diberikan hukuman dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa Mu'tazilah adalah aliran
yang mendasarkan faham keagamaan mereka pada 5 ajaran atau yang disebut dengan al-usul al-khamsah. Yang pertama dari 5 ajaran tersebut adalah tauhid atau keesaan Tuhan. Kemudian yang kedua al-adl, keadilan Tuhan. Kemudian al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Kemudian al-manzilah baina manzilatain, posisi antara 2 posisi. Dan kelima amal ma'ruf nahi munkar, menyeru berbuat kebaikan dan melarang segala kemungkaran. Nah, bagi mereka seseorang belum bisa diakui sebagai anggota Mu'tazilah kecuali jika sudah mengakui dan menerima 5 ajaran Mu'tazilah atau yang disebut dengan al-usul al-khamsah. Ya. Jadi itu tadi sedikit ringkasan tentang Mu'tazilah atau pendahuluan. Nah, selanjutnya kita akan lebih mendetail tentang pembahasan dari segi penamaan, ya. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa ada 2 sudut pandang tentang penamaan Mu'tazilah, dari luar Mu'tazilah dan dari dalam, dari eksternal dan dari internal, gitu. Tetapi ternyata penamaan ini tidak ada kesepakatan di antara para ahli tentang asal nama Mu'tazilah. Jadi kami belum menemukan kesepakatan antara para ahli tentang asal nama dari nama Mu'tazilah ini, ya. Nah, tetapi lagi-lagi nama ini sering dinisbatkan kepada sekelompok orang yang menganut paham teologi rasional yang muncul setelah peristiwa perdebatan antara Imam Hasan al-Basri dengan Wasil bin Atha Syekhul Mu'tazilah. Nah, di sisi lain masih diperdebatkan juga tentang siapa yang memberikan nama Mu'tazilah kepada Wasil dan pengikutnya. Itu dari orang yang menentang mereka atau mereka sendiri yang memberi nama itu. Jadi kalau kita melihat pemberian nama, penamaan Rafidhah kepada Syiah itu kan ketika mereka meminta pendapat Imam Zaid bin Ali bin Abi Thalib tentang posisi Imam Zaid terhadap Khulafa Rasyidin sebelum Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ketika mereka mengetahui bahwa Imam Zaid itu ternyata mendukung kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka mengatakan Rafadtumuni, bahwa engkau telah menolak kami. Rafadtum, kamu telah menolak kami, atau dia telah menolak. Nah, dari situlah mulai muncul kata-kata Rafidhah. Nah, sedangkan kata-kata Mu'tazilah ini penamaannya memiliki banyak sekali perbedaan seperti tadi yang disampaikan gitu. Namun apabila kita kaji dari segi bahasa, ya, Mu'tazilah secara bahasa diambil dari kata i'tazala asy-syai'u wa ta'azzalahu, ya, yang bermakna, yang artinya secara bahasa tanha anhu, yang berarti memisahkan diri. Itu i'tazala asy-syai'u wa ta'azzalahu, memisahkan diri. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa in lam tu'minu li fa'taziluni, ya. Ini ada dalam surat Ad-Dukhan ayat 21, yang artinya jika kalian tidak beriman kepadaku maka janganlah bersamaku. Ini. Maka Mu'tazilah secara bahasa berarti memisahkan diri, al-infisal wa tanahi, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, Mu'tazilah berarti nama sebuah kelompok yang muncul pada awal abad kedua Hijriah. Ya, di kelompok yang muncul pada awal abad kedua Hijriah yang menggunakan akal dalam membahas teologi Islam, ya, mengikuti pemikiran Wasil bin Atha yang keluar dari majlisnya Hasan al-Basri. Itu yang secara istilah.